Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia. Kali ini SGS ingin membagikan informasi tentang sejarah potong rambut dan alat-alat apa saja yang digunakan waktu itu. Informasi ini SGS dapatkan dari beberapa sumber yang terpercaya. Jadi sebelum kalian menonton, kalian subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru SGS Barber. Ayo kita sekarang mempelajari sejarah potong rambut dunia. Potong rambut memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Potong rambut atau sering juga disebut dengan pangkas rambut ini ternyata memiliki sejarah yang unik. Tidak disangka bahwa rambut kita atau mahkota kita ini bisa menjadi tanda siapakah kita sebenarnya. Sejarah pangkas rambut di Mesir. Sejarah mencatat bahwa gaya rambut di Mesir merupakan lambang dari kekayaan, umur, dan kelompok sosial seseorang. Rata-rata orang Mesir zaman dahulu, baik pria maupun wanita, memiliki potongan rambut sebahu, bahkan ada juga yang digundul blondos. Sejarah juga mencatat bahwa seseorang pria di Mesir, mereka akan menghiasi rambutnya dengan emas, sedangkan bagi yang miskin, rambut mereka akan dihiasi dengan kelopak bunga. Sedangkan untuk para pria kaya akan menggunakan wig dengan banyak aksesoris, sedangkan yang miskin akan dicukur pendek begitu saja. Sejarah potong rambut di Yunani. Beberapa dengan Mesir, di Yunani setiap orang khususnya wanita memiliki rambut yang panjang dan diberi sanggul di atasnya. Sanggul tersebut terbuat dengan bunga, pita, potongan logam. Pada zaman Yunani khususnya wanita diberi serbuk-serbuk berwarna emas untuk hiasan. Sedangkan bagi yang laki-laki memiliki potongan rambut standar yaitu pendek, ditambah lagi dengan menumbuhkan bulu jenggot mereka. Sejarah potong rambut di Roma. Potongan rambut ini cenderung lebih sederhana dari negara-negara lainnya. Para wanita menggunakan sanggul di leher, rambut mereka tidak akan melebihi muka karena diganjal dengan pembatas yang berada di kepala. Dengan seiringnya waktu di Roma, potongan dan gaya rambut menjadi identitas seseorang baik dari usia, jenis kelamin, kekayaan, dan status. Pada zaman Romawi, bagi para pria yang tadinya memiliki rambut panjang serta berjenggot kini dirubah dengan rambut pendek tanpa jenggot sehingga wajah mereka terlihat rapi dan bersih. Sejarah pangkas rambut di India. Di India, sejarah mencatat bahwa orang zaman dahulu memiliki potongan rambut gundul dengan kunciran panjang di belakang. Ini maksudkan untuk memudahkan Tuhan tariknya ke surga, namun ini biasanya hanya untuk orang-orang dengan tingkat sosial yang tinggi. Pada pria pada zaman dahulu di India juga memiliki rambut panjang dan dikepang. Namun setelah berjalannya waktu, pria di sana menggunakan serban atau kopiah untuk menutupi rambutnya, dan untuk wanita akan menggunakan kerudung tradisional. Sejarah potong rambut di Cina. Gaya rambut di Cina menandakan usia dan status pernikahan mereka. Orang Cina zaman dahulu tidak memiliki rambut panjang karena dianggap tidak sopan, dan itu sudah menjadi adat turun-menurun dan orang tua mereka. Bagi para wanita, gadis yang belum menikah akan memiliki rambut panjang dan dikepang. Sedangkan untuk wanita yang sudah menikah, diikat dan diberi tanda bahwa mereka sudah menikah. Ingat dengan film Wong Fai-hung? Zaman dahulu rambut para pria seperti itu. Pada zaman Manjo, rambut bagian depan digundul dan sisanya yang di belakang dikepang dan diikat dengan kain sutra warna hitam, sama persis dengan film Wong Fai-hung. Namun pada tahun 1922 kebiasaan ini dirubah oleh salah satu kaisar mereka. Sejarah pangkas rambut di Jepang. Sejarah pangkas rambut di Jepang mencatat bahwa pada abad ke-7, wanita Jepang dahulu memiliki rambut panjang namun diberi sanggul dan diberi penusuk seperti sumpit untuk mengganjal. Sedangkan untuk para pria hampir sama dengan pria Cina, di mana rambut yang hanya di bagian belakang dan dikepang panjang. Sejarah potong rambut di Indonesia. Jadi kita akan membahas di negeri kita sendiri. Sebenarnya tidak ada kepastian kapan adanya metode pangkas rambut di Indonesia. Namun beberapa sejarah mencatat bahwa pangkas rambut di Indonesia ini datang dari negara Tiongkok, Cina. Orang Cina waktu itu banyak yang datang dan menyebar di Indonesia melalui jalur laut. Dengan perkembangan waktu, maka banyak yang menetap dan memperistri orang lokal Indonesia.
Mulai dari situlah mereka mulai berbisnis usaha pangkas rambut yang sudah lama dikenal di negara mereka. Pada zaman penjajah Belanda juga sudah banyak jasa untuk pangkas rambut ini terbukti dengan adanya foto ketika memotong rambut di pinggiran jalan raya. Foto tersebut diambil tahun 1911 hingga 1930. Di Indonesia sendiri, tukang cukur rambut identik dengan Madura. Ini terbukti dengan banyaknya kios tukang cukur Madura di berbagai pelosok, baik pasar, gang, kota besar, desa, dan lain-lain. Tahun 1944 di Bandung ada seseorang Tiongkok Cina yang bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan pembersih kotoran kuping. Selain Madura dan Tiongkok, pangkas rambut juga dipopulerkan oleh warga Garut. Ceritanya hampir sama dengan Madura. Dikarenakan adanya konflik yang berkepanjangan, maka warga Garut bermigrasi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Untuk bertahan hidup, maka orang Garut tersebut mulai untuk berbisnis yang salah satunya yaitu menjadi tukang cukur rambut. Itulah beberapa sejarah potong rambut di dunia. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.